Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Jadi, pada pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama, pengertian integrasi nasional. Yang kedua, faktor-faktor penghambat dan pembentuk integrasi nasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Dan yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Istilah nasional mengandung pengertian yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, bersifat bangsa sendiri. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua, yaitu integrasi dan Asia. Ada 3 aspek yang membentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama, politik, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial budaya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Aspek politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik vertikal, politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antar daerah, antar suku, umat beragama, antar kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Aspek sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Faktor pembentuk. Faktor pembentuk ini diperlukan agar integrasi nasional dapat mencapai kekuatan dan kesatuan yang optimal. Faktor-faktor pembentuk tersebut antara lain: 1. Kepercayaan dan toleransi. 2. Sikap saling pengertian dan juga sikap saling perhatian. 3. Fundamentalisme dan keterbukaan antar satu dengan yang lain. 4.
4. Adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. 5. Adanya ideologi nasional. Faktor penghambat. Adapun faktor penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat yang beraneka ragam seperti berkelompok, suku, agama, ras, dan golongan lain. 2. Wilayah yang luas. 3. Paham etnosentrisme yang kuat. 4. Pembangunan yang tidak merata. 5. Hilangnya budaya asli Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Lanjut. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika ini bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang A, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. B. Integrasi wilayah. Tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. C. Integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. D. Integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sosial ke dalam suatu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Berdasarkan hal tersebut, sebutkan 3 syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia.
Perlu diulang? Coba diulang dari yang sebutkan 3 syarat Ya. tadi. Pertanyaannya berdasarkan 3 hal yang sudah saya sebutkan. 3 syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia itu apa? Terima Ya, silahkan Mas Fat. Ya, integrasi nasional kan berarti antara dua kelompok sejak pasca pemilu 2019. Perpecahan itu sudah punya. Salah satunya yang melakukan kesalahan diserang habis-habisan. Sekarang pertanyaannya, dengan permasalahan seperti ini, apakah yang bisa kita lakukan? Baik, Aswat, pertanyaannya kan kami tampung terlebih dahulu. Apa tadi? Maaf, putus-putus. Pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Oh, ya. Baiklah, untuk pertanyaan Otniel tadi akan saya jawab terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi, sebutkan 3 syarat keberhasilan suatu integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, kan? Jawabannya tuh 1, rasa cinta tanah air di kalangan anggota masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah sudah cukup jelas, Otniel? Iya, jelas Alpian. Terima kasih. Disebutkan kembali. Pertanyaan saja. Bagaimana mencegah perpecahan yang sudah mulai terlihat dikarenakan Pilpres 2019 yang mengakibatkan polarisasi antara pihak yang mendukung pemerintah yang mengklaim pro NKRI dan pihak yang mengklaim kritis pemerintah yang mengklaim dirinya sebagai umat Islam yang berpikir bahwa mereka paling Islami dan suaranya mereka harus paling didengar. Itu bagaimana? Oke.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Bagaimana mencegah perpecahan yang sudah mulai terlihat karena Pilpres mengakibatkan polarisasi. Jadi polarisasi atau perpecahan ini kan akan terus berulang jika perdebatan di seputar Pilpres di Indonesia ini masih seputar kandidat yang bukan soal visi atau program kerja. Jadi kita harus mengubah perilaku pemilih menjadi rasional, sehingga mereka memilih berdasarkan apa kandidat ke depannya, apa prestasi kandidat, dan apa yang dilakukan kandidat sebelumnya. Dan dari jawaban saya, terima kasih. Ya, cukup. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Misal di suatu daerah sudah terguncang lah, apa ya, sudah terjadi perpecahan. Nah, bagaimana sih sikap mahasiswa di daerah tersebut untuk meredam atau setidaknya meringankan lah tensinya, karena kan dikatakan bahwasannya mahasiswa itu kan sebagai social control ataupun sebagai moral coach. Nah, itu gimana sih, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika daerahnya tersebut sedang dalam ada konflik, apakah demo aja atau ada hal yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah itu, oleh mahasiswa itu sendiri, karena kan kita juga sebagai mahasiswa itu. Albian, jelas? Jelas. Beri waktu kami untuk menjawab pertanyaan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanang Kurniawan. Jadi pertama itu kita sebagai mahasiswa harus mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan lain sebagainya. Yang kedua, lainnya, karena ada Bhinneka Tunggal Ika mengacu pada sikap toleransi antar sesama tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, suku bangsa, hingga agama. Adapun perwujudan sikap saling menghormati dan toleransi yang dapat di dalam masyarakat majemuk itu seperti ikut melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, tidak mengejek-ngejekkan kebudayaan daerah,
menghormati pemeluk agama, mengembangkan sikap nasionalisme, menghormati sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial, mengharumkan nama bangsa, dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Jadi seperti itu jawabannya. Bagaimana, Nanang? Apa jawaban saya kurang? Oke, saya puas jawabannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan.